Pak, jadi kayanya ini gara-gara mualaf kah? Atau kaya dulu baru mualaf? Enggak, saya belum kaya waktu saya mualaf. Iya kan? Atau berarti kayanya karena mualaf nih? Enggak juga. Enggak juga. Kalau segitu semua orang masuk mualaf aja untuk jadi kaya. Nggak bisa. Ini karena saya masuk Islam, perilaku saya lebih baik yang pasti. Sehingga dengan baik orang lebih percaya berbisnis sama saya. Terus saya karena masuk Islam, Islam mengajarkan saya amanah dan jujur dan adil. Sehingga saya dalam berpartner berbisnis dengan orang, saya jalankan amanah ini dengan jujur, adil, dan tepat waktu. Jadi sehingga ini yang membentuk karakter saya, ya kan. Jadi menurut saya banyak hal ya dok ya. Kalau saya lihat gini, orang misalnya Nasrani, orang nggak akan baca Bible dulu. Orang akan melihat karakter dokter. Dokter misalnya Nasrani. Kalau karakter dokter jelek, orang nggak kepengen buka Bible-nya. Tapi kalau karakter dokter baik, ini orang kok baik ya? Apa sih yang dia ini anut? Agamanya Kristen. Apa sih itu Kristen? Aku pengen belajar juga supaya jadi seperti dia. Iya, bukalah baru Bible-nya. Apa sih? Sama juga Islam. Kalau Islam tidak bisa welas asih, orang nggak akan mau melihat Al-Quran kita. Boro-boro orang udah benci, antipati dulu. Tapi kalau saya jalan dengan yang gaya saya selama ini, ya kan, saya mengharumkan nama Islam. Saya tidak bisa dengan ayat-ayat suci. Saya tidak fasih. Otak saya udah bolot karena udah tua, iya kan. Saya dengan perilaku. Iya, perilaku dengan kata-kata santun, dengan perilaku yang baik, orang akan lihat apa yang ini. Saya bilang ini cara Islam nih. Mereka kepengen tahu, belajar Al-Qurannya baru dilihat dibuka. Ini loh Al-Qurannya mengajarkan ini. Bukan dari bahasa Arab, bukan dari bahasa, tapi dari perilaku kita juga bisa berdakwah. Iya. Orang tuh suka pada melihat cerita saya sepotong-sepotong. Ya kan? Saya ini di waktu dari SD, SMP, saya tuh suka nyambi. Waktu itu ibu saya bawa ke Jakarta, saya banyak teman-teman. Dia dagang es mambo, mamanya dagang kacang goreng diplastikin. Terus teman saya bilang, mau nggak ikut dagang? Nanti bisa untung. Saya sambil learning by doing gitu. Toh dapat duit, nggak ada salahnya. Jadi begitu pulang sekolah, kami langsung ke rumahnya ngambil termos, sama ngambil yang kayak pedagang asongan yang pakai karet gitu, karet yang biasa abang beca pakai yang buat kelonongan gitu tuh, yang hitam tuh. Sini kami bawa dan kami bawa termos dagang gitu. Nah saya dagang di Istiqlal. Nah selalu saya dapat untung, pulang saya bisa dapat jajan lebih karena orang tua saya hanya memberikan saya uang jajan yang minim. Saya suruh sekolah. Nah sehingga disitulah saya mulai belajar, bagaimana sih cari duit itu bagaimana, dari dagang es mambo atau apa. Saya dulu waktu masih kafir, saya dulu nonton videonya Ustadz Nababan berdebat dengan para pemuka agama Nasrani atau Kristen ya. Saya nonton, saya suka sekali dengan gaya Ustadz Nababan, tegas gitu ya. Alhamdulillah setelah saya melalui proses yang cukup panjang, kurang lebih 7 tahun. Di dalam 7 tahun itu ternyata ini yang sering menjadi kesalahan orang-orang di luar Islam ya, untuk memeluk Islam ya. Yang orang di luar Islam lihat atau yang orang di luar Islam pandang terhadap Islam itu bukan Islamnya, tetapi Muslimnya Ustadz. Banyak yang begitu ya. Juga, nah mohon maaf tadi saya mungkin belum memperkenalkan diri secara lengkap. Nama saya Don Ditan, saya dari keturunan Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia yang dulu hidup juga bersama-sama dengan bangsa Indonesia lainnya di bawah pemerintahan penjajah Belanda, mindset orang-orang Tionghoa itu dulu sudah disetting sedemikian rupa sehingga mereka
melihat agamanya orang pribumi Indonesia itu sebagai agamanya orang miskin. Ini mohon maaf ya. Ini adalah pandangan orang-orang Tionghoa yang totok gitu. Mungkin sekarang sudah jauh berubah mungkin. Tetapi nenek saya masih ngomong begitu. Orang tua saya juga dulu masih ngomong begitu. Kenapa? Karena memang di lingkungan itu orang Tionghoa, orang keturunan Arab, orang keturunan India itu kan memang dikotak-kotakan sama pemerintah Belanda, ya kan? Menggunakan politik divide et impera. Sehingga dengan pengelompokan-pengelompokan seperti itu dibuat seolah-olah menjadi bukan satu kesatuan bangsa Indonesia gitu. Tetapi karena dikotak-kotakan jadi mempunyai mindset sendiri-sendiri yang terpisah-pisah, sehingga kadang mereka sering mempunyai pandangan negatif terhadap kelompok yang lain gitu. Itulah mengapa pada saat terjadi kerusuhan ya, huru-hara yang dulu kita ingat tahun 98, kelompok tertentu mengincar kelompok yang lain karena mereka mempunyai mindset terhadap kelompok itu sebagai yang bukan sesama anak bangsa begitu. Ya ini mohon maaf ya, ini memang kenyataannya begitu karena saya berasal dari keluarga Tionghoa. Tetapi lambat laun mudah-mudahan insya Allah sekarang sudah mulai berubah. Sehingga kalau dulu orang tua saya, nenek saya mengatakan bahwa Islam itu agamanya orang susah, Islam itu agamanya pengemis di jalan, Islam itu agamanya koruptor atau perampok. Mereka lupa, nggak melihat mungkin di Brasil, mungkin di Argentina, mungkin di Filipina, yang ngemis di jalan, yang koruptor juga orang-orang Katolik atau orang Nasrani. Jadi Islam tidak bisa dilihat dari muslimnya, Islam harus dilihat dari ajarannya, gitu ya.